Assalamualaikum semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan baik-baik dan tidak kurang satu apa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pada kesempatan ini anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Apalagi setelah kalian berdoa bersama-sama, kalian akan diberi kemudahan dan pemahaman pada pembelajaran kali ini. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Bu Leli masih mengajarkan tema 4, sub tema 2 pada pembelajaran kelima. Kemarin Bu Leli sudah membahas tentang hak ya, hak seorang anak. Apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Itu ya. Jadi apapun yang harusnya kita terima itu adalah termasuk hak. Terus apa itu hak seorang anak? Ya, hak seorang anak contohnya bisa memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh perlindungan atau rasa nyaman, rasa aman yang diberikan orang tua kepada anak. Karena seorang anak berhak untuk mendapatkan rasa nyaman dan rasa aman. Begitu juga di sekolah, seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan untuk belajar di tempat yang nyaman. Terus bagaimana cara kita memperoleh ataupun menjadikan tempat pembelajaran itu menjadi nyaman? Ya, yaitu bagaimana lingkungan sekolah dibuat indah, sehat, rapi. Karena di lingkungan pembelajaran yang sehat, di lingkungan pembelajaran yang bersih, di lingkungan pembelajaran yang indah, itu semua nanti akan membuat anak-anak akan merasa nyaman ketika sedang belajar. Di lingkungan sekolah yang rapi, indah, dan memenuhi protokol kesehatan seperti di masa pandemi seperti ini tentunya akan jauh lebih nyaman, ya enggak? Untuk pembelajaran. Kemarin Bu Leli pernah menjelaskan tentang saran. Apa itu saran? Saran adalah kalimat yang berbentuk himbauan ataupun ajakan dalam bentuk kalimat yang santun serta mengajak hal-hal yang positif ya, berupa anjuran, berupa saran ataupun berupa nasihat.
yang sifatnya otomatis. Yang namanya saran itu sesuatu yang bersifat positif. Kalimat yang berisi nasihat, ajakan ya. Bersih. Membangun. Bersifat membangun atau bersifat positif ya. Contoh. Sebaiknya diselesaikan dulu belajarnya. Itu adalah merupakan salah satu contoh kalimat yang berbentuk saran. Sebaiknya, jadi berupa pendapat ya, sebaiknya diselesaikan dulu belajarnya. Contoh yang kedua, seharusnya kamu bisa memberi contoh yang baik kepada adikmu. Ya, adikmu. Ini juga merupakan salah satu contoh kalimat yang mengandung unsur saran. Sebaiknya kamu bisa memberi contoh yang lebih baik kepada adikmu. Soal cerita. Rudy mempunyai 80 kelereng. Yang disimpan di lemari dan kotak.
Sebutkan 3 kemungkinan semua kelereng yang dimiliki Rudy. Meskipun Rudy di akhir kalimat tetap hurufnya huruf besar karena nama orang, ya. Sebutkan 3 kemungkinan untuk semua kelereng, ya. Untuk semua kelereng yang dimiliki Rudy. Sementara Rudy itu mempunyai berapa kelereng? Rudy mempunyai 80 kelereng yang disimpan di lemari dan di kotak. Sebutkan 3 kemungkinan, ya, dari semua kelereng yang dimiliki Rudy. Lemari dan, ya, ada yang dimasukkan di lemari dan di kotak. Disuruh menyebutkan 3 kemungkinan, ya. A, B, C. Ya. Dari jumlah total berapa? 80. Mari. Ya. Disuruh menyebutkan 3 kemungkinan. Bisa yang di lemari 30, yang di kotak 50 kemungkinannya, ya. Bisa juga yang di lemari 25, ya. Yang di kotak, yang di lemari 25, yang di kotak 55. Ketemunya semuanya tetap 80. Yang ketiga, bisa saja yang di lemari 20, yang diletakkan di kotak ada 60, ya. Hasilnya tetap 80, ya. Ulangi lagi, ya. Nih, ya. Soal ceritanya, Rudy mempunyai 80 kelereng yang disimpan di lemari dan kotak. Sebutkan 3 kemungkinan semua kelereng yang dimiliki Rudy, ya. Terus dibuat kemungkinannya. Di sini disuruh menyebutkan 3 kemungkinan saja dari beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Mudah, ya? Sampai di sini paham? Latihan.
Apakah yang disebut dengan saran? Saran. Soal nomor 2. Apakah kewajiban hak ya, bukan kewajiban. Apakah hak? Apakah salah satu hak? Apakah hak anak atau siswa di sekolah? Tiga, mempunyai 60 buah lim, 60 buah jeruk yang disimpan di kulkas dan kantong kresek. Lina mempunyai 60 buah jeruk ya yang disimpan di kulkas dan kantong kresek. Sebutkan tiga kemungkinan yang disimpan di kulkas dan di Lina mempunyai 60 buah jeruk yang disimpan di kulkas ya dan kantong kresek. Sebutkan tiga kemungkinan yang disimpan di kulkas dan yang disimpan di kresek.